Malam ini kita langsung terjun ke tengah-tengah krisis. Kekacauan sedang meledak di jantung energi dunia, Teluk Persia. Coba bayangkan pemandangan ini. Kobaran api yang begitu besar sampai menerangi langit malam, bahkan bisa terlihat dari jarak 30 km. Inilah yang terjadi ketika fasilitas-fasilitas energi paling penting di Timur Tengah diserang tiba-tiba dan sangat dahsyat. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Menurut sumber kita, ini bukan kecelakaan tunggal. Ini adalah serangkaian ledakan dan kebakaran besar yang sangat terkoordinasi. Serangan pertama menghantam Qatar. Perusahaan energi nasional mereka mengkonfirmasi kalau fasilitas gas utama mereka di Ras Laffan, yang notabene adalah fasilitas gas alam cair terbesar di dunia, dihantam rudal. Kerusakannya luar biasa parah. Dan ini nggak berhenti di situ. Hampir di waktu yang bersamaan, Arab Saudi juga melaporkan serangan serupa. Rekaman-rekaman yang beredar menunjukkan api berkobar hebat dari fasilitas-fasilitas energi vital mereka. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba begini? Kenapa sekarang? Nah, untuk ngerti api yang berkobar hari ini, kita harus mundur sedikit, melihat apa yang menurut sumber kami menjadi sumbu dari semua ini. Jadi ceritanya begini, menurut sumber kita, semua ini adalah buntut dari satu serangan awal. Serangan yang menyasar langsung ke jantung ekonomi Iran. Nah, ini dia kuncinya. Kita bukan cuma ngomongin ladang gas biasa. Ini ladang South Pars atau North Dome. Ini adalah raksasa, ladang gas terbesar di dunia yang jadi urat nadi ekonomi Iran. Bayangkan, 40% cadangan gas negara itu ada di sini. Jadi, menurut sumber yang kita dapat, Amerika Serikat melancarkan serangan masif. Bukan sehari dua hari, tapi 18 hari penuh. Dimulai dengan rudal jelajah Tomahawk dan rudal Precision Strike. Lebih dari 5.000 target di seluruh Iran dihantam, dan puncaknya, serangan langsung ke ladang South Pars itu sendiri. Coba bayangkan, Anda diserang di titik paling vital. Tentu saja, Iran nggak tinggal diem. Para pemimpinnya bersumpah akan ada pembalasan yang cepat dan menghancurkan. Dan mereka benar-benar menempati janji itu. Kurang dari 24 jam kemudian, boom, Iran membalas. Dan lihat angka ini, 167 rudal jelajah. Dan itu hanya ke Uni Emirat Arab saja. Benar-benar sebuah serangan balasan yang masif. Dan setelah hujan rudal itu, belum selesai. Mereka melepaskan kawanan 500 drone serang yang secara terkoordinasi menargetkan berbagai infrastruktur energi di seluruh wilayah Teluk. Dan yang bikin ini makin tegang, Iran nggak main petak umpat. Mereka justru kasih pengumuman. Mereka secara terbuka memperingatkan para pekerja untuk evakuasi, dan bahkan secara spesifik menyebut nama target-target bernilai tinggi berikutnya. Oke, jadi kita udah lihat serangan dan balasannya. Sekarang pertanyaannya, apa urusannya sama kita semua? Apa dampaknya bagi seluruh dunia dari perang regional ini? Karena, ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Apa yang terjadi kalau pusat-pusat energi paling vital di planet ini terbakar? Coba lihat ini. 3 lokasi ini tuh ibaratnya tombol saklar ekonomi global. Ras Laffan di Qatar itu pemasok LNG terbesar dunia. Ras Tanura di Arab Saudi itu ngurus jutaan barel minyak tiap hari. Dan Selat Hormuz, 20% minyak dunia lewat situ. Kalau 3 ini lumpuh, ekonomi dunia ikut lumpuh. Jadi dampaknya itu kayak pukulan ganda. Di satu sisi, Eropa bisa-bisa kedinginan pas musim dingin karena gas dari Qatar seret. Di sisi lain, kita semua di seluruh dunia langsung ngerasain harga bensin meroket karena pasokan minyak dari Saudi terganggu. Dan pasar nggak nunggu lama buat panik. Harga minyak yang tadinya di sekitar $85 tiba-tiba bres, jebol. Langsung tembus angka psikologis $100 per barel. Pasar global benar-benar terguncang. Oke, serangan sudah dibalas. Ekonomi dunia goyang. Pertanyaan besarnya sekarang, habis ini apa? Apa langkah selanjutnya dari konflik yang makin panas ini, sementara seluruh dunia menahan napas? Dan kalau kita dengar dari Iran, ini baru pemanasan. Televisi negara mereka bilang dengan sangat jelas, apa yang sudah terjadi hanyalah permulaan. Mereka berjanji respons mereka berikutnya akan jauh lebih besar dan lebih luas. Ini yang bikin kita semua khawatir. Keamanan energi global sekarang benar-benar di ujung tanduk. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, di mana lingkaran setan saling balas ini akan berhenti? Dan siapa yang akhirnya harus membayar harganya?